warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi dari SDN 1 Pamotan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan. Saya di sini akan memperceritakan dongeng Panji Laras dan Panji Liris. Pada zaman dahulu kala, di Kadipaten Lamongan, Jawa Timur, pada tahun 1640 Masehi, terdapat adipati yang berwibawa dan tangguh yang bernama Raden Panji Puspakusuma. Ia juga terkenal mempunyai kedua putra yang diberi nama Panji Laras dan Panji Liris. Suatu ketika, Panji Laras dan Panji Liris meminta izin kepada ayahnya untuk mengembara. Romo, kami rasa kami telah matang di keprajuritan dan agama. Perkenankanlah kami untuk mengembara. Romo sangat bangga kepada kalian. Anakku, kamu benar, kamu harus mengembara, pergi ke kerajaan-kerajaan tetangga untuk memperdalam ilmu kalian. Dadiyo anak sing bekti marang wong tuwa lan negara. Perintah Romo akan kami laksanakan. Perkenankanlah kami untuk undur diri dari hadapan Romo. Malam itu juga Panji Laras dan Panji Liris meninggalkan istana. Tak lama kemudian Panji Laras dan Panji Liris sampai di kota Kediri yang dipimpin oleh Ki Ageng Wirasaba. Ki Ageng Wirasaba pun yang mengetahui itu lalu mempersilahkan kedua putra itu untuk beristirahat sejenak di istananya. Pertemuan itulah membuat Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi jatuh cinta kepada Panji Laras dan Panji Liris. Tak lama kemudian, Panji Laras dan Panji Liris meninggalkan istana Kediri, dan Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi tidak bisa tidur malam dan siang karena memikirkan Panji Laras dan Panji Liris. Ki Ageng Wirasaba kini telah mengerti bahwa kedua putrinya lagi ke Taman Asmara. Ki Ageng Wirasaba pun mengirim utusan ke Kadipaten Lamongan untuk menyampaikan maksud lamaran kedua putrinya. Pesan itu langsung diterima sendiri oleh Adipati Panji Puspakusuma, dan karena tidak bisa langsung memutuskan, maka Adipati Panji Puspakusuma memanggil kedua putranya untuk diajak berunding. Anakku, Romo telah menerima surat dari Ki Ageng Wirasaba mengenai lamaran untuk kedua putrinya. Apa kalian bersedia menikah dengan Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi? Tapi Romo, bukankah kedua putri Kediri itu belum menganut agama Islam? Apakah nantinya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari? Panji Laras mengelak. Iya Romo, Kang Mas benar. Apa tidak sebaiknya kita menolak lamaran tersebut? Kami juga masih ingin membujang. Tapi kita harus menghormati maksud baik Ki Ageng Wirasaba, yaitu untuk menjalani tali persaudaraan dengan Lamongan. Tapi baiklah, kita ajukan syarat saja sebelum perkawinan itu terlaksanakan. Syarat apa Romo? Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi harus membawa 2 genuk yang terbuat dari selah cendani dan diisi air hingga penuh, dan membawa 2 kipas yang terbuat dari selah cendani, dan mereka harus membawanya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah simbol biar mereka mau masuk Islam anakku. Genuk yang berarti padasan
dan kipas adalah sajadah. Syarat-syarat itulah langsung dikirim ke Ki Ageng Wirasaba. Setelah semua syarat-syarat sudah disepakati dan hari sudah ditentukan, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi beserta rombongan pun pergi ke Kadipaten Lamongan dengan membawa genuk dan kipas yang terbuat dari batu yang seperti disyaratkan oleh Panji Laras dan Panji Liris. Dengan dibekali ilmu oleh ayahnya, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi tidak merasa kesulitan dalam membawa genuk yang berisi air penuh tersebut. Setelah menempuh perjalanan jauh dari Kediri ke Lamongan, akhirnya mereka sampai di Lamongan. Mereka berhenti sejenak karena sungai tersebut sangat lebar dan tidak ada jembatan untuk menyeberang. Tak lama kemudian, tampaklah Panji Laras dan Panji Liris berjalan ke arah sungai. Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi beserta rombongan pun menyeberang sungai Lamong. Tetapi ternyata semakin ke tengah, air yang semula dangkal menjadi dalam. Karena tidak mau berpakaian basah ketika bertemu calon suaminya, maka mereka mencari akal. Melihat para pengawalnya menyingkap kainnya, maka Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi terpaksa ikut menyingkap kainnya. Karena dengan cara itulah pakaian mereka tidak basah dan tanpa sengaja betis mereka kelihatan. Kang Mas, lihatlah kedua betis mereka. Apa aku tidak salah lihat? Ayo pergi Dimas, kita batal kawin. Kang Mas tidak ingin mempunyai istri seperti mereka. Mereka memang cantik, tapi kedua betisnya penuh dengan bulu lebat dan panjang. Ih, gilani tenan kan Mas? Dimas juga tidak mau mempunyai istri seperti mereka. Semua prajurit dari Lamongan meneriak-teriak dengan sambil terkejut melihat semua kejadian tersebut. Saat Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi mendengar teriakan bahwa lamaran dibatalkan, panas hati mereka. Mereka merasa dilecehkan dan dihina dengan sangat buruk. Saya tidak terima diperlakukan seperti ini, Yunda. Mereka sangat keterlaluan dan tidak menghormati niat baik kita. Mereka malah lari membatalkan lamaran ini. Ya Dinda, kita harus membuat perhitungan dengan mereka, biar mereka sadar atas ulah mereka menghina kaum wanita. Pengawal, kejar mereka! Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi pun ikut mengejar Panji Laras dan Panji Liris. Perang pun tak terhindarkan. Ki Sabilan yang diutus Panji Puspakusuma juga ikut maju untuk melindungi Panji Laras dan Panji Liris. Serang! Prajurit-prajurit Kediri pun tidak bisa dihalangi lagi. Mereka langsung menyerang prajurit Lamongan. Panji Laras dan Panji Liris berusaha untuk mengalahkan prajurit Kediri. Dan melihat kejadian itu, akhirnya Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi bunuh diri. Tapi ternyata Ki Ageng Wirasaba mengerahkan prajurit kembali untuk mengempur Kadipaten Lamongan. Di medan pertempuran itu, Panji Laras dan Panji Liris tewas. Pertempuran antara pasukan Lamongan dan Kediri sungguh menoreh luka di hati Adipati Panji Puspakusuma. Kedua putranya gugur dengan cara yang mengenaskan. Tali persaudaraan antara Lamongan dan Kediri pun terputus. Dan secara tiba-tiba Raden Panji Puspakusuma meneriakkan kalimat kutukan. Putra-putraku Lamongan, jangan ada yang menikah dengan putri Kediri jika tidak ingin celaka. Kedua genuk dan kipas yang dibawa oleh Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi sekarang masih ada di halaman Masjid
Nama Dewi Andansari dan Dewi Andarwangi beserta Panji Laras dan Panji Liris menjadi sebuah nama jalan di kota Lamongan.